Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih bersama saya Ribu Tahwandi di perjalanan Halo Kota Batik untuk sesi pertama ya. Sampai pukul 9 malam nanti ya. Dan Anda kawan, masih ditunggu informasinya di nomor telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Tadi kita sudah sedikit ulik tentang ada apa sih tanggal 10 Februari ya. Ternyata ada dua ya di antara banyak peristiwa, ada dua peristiwa besar yang membuat ya perubahan dunia itu juga berjalan cepat akhirnya. Lalu apalagi nih yang kita mau omongkan? Ini nih, Anda masih jomblo? Kalau iya, kayaknya sekarang sudah mulai ancang-ancang deh ya. Mulai ancang-ancang nabung, siapa tahu bisa pergi ke China. Kok bisa? Karena di China ini angka pernikahan di sana itu tergolong merosot. Bahkan makin banyak warga China yang sudah mulai malas menikah. Waduh, kenapa ya? Jadi, gini ceritanya. Cina ini mencatat angka pernikahan yang terendah pada tahun 2024. Total angka pernikahan pada tahun itu ya adalah terendah yang tercatat sejak 4 dekade lalu. Jadi 40 tahun yang lalu. Atau tepatnya pada tahun 1980 yang lalu. Nah, ini menandakan bahwa negara tirai bambu itu ya, sedang menghadapi tantangan menurunnya atau krisis angka kelahiran yang semakin parah tahun ini. Ya, seperti dikutip dari SCMP, pada tahun 2024 di Cina setidaknya ada 6,1 juta pasangan di Cina menikah. Angka itu turun berapa persen kira-kira? Kalau dihitung dari jumlah total jumlah penduduknya, pencacahan jumlah penduduk di sana. Ternyata ini angkanya luar biasa, lumayan besar. Berapa? 20,5% dari tahun 2023. Ini seperti diungkapkan oleh Kementerian Urusan Sipil Cina sana. Nah, sementara itu jumlah perceraian di sana naik tipis. Wow, masih juga naik ya. Kalau di kita kayaknya, aduh, gak enak banget ya kalau ngomongin soal itu ya. Ya, naiknya berapa? 1,1% menjadi 2,82 juta ya pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan dalam pencatatan pernikahan. Wow, menarik juga nih. Nah, seperti dikatakan He Yafu, seorang demografer independen yang berbasis di Provinsi Guangdong, Cina Selatan. Ini dia katakan bahwa mengingat sebagian besar kelahiran di China ini terjadi dalam pernikahan dan penurunan tajam dalam pencatatan pernikahan pada tahun lalu, ini merupakan indikator yang jelas bahwa angka kelahiran pada tahun ini, tahun 2025, ini akan terus merosot, turun. Nah, krisis demografi ini bahkan diperparah oleh angka kelahiran yang rendah secara kronis. Kenapa? Akibat menurunnya jumlah wanita usia subur dan ada tren yang berkembang di sana, yaitu terutama di kalangan anak muda yang rata-rata mereka menunda menikah karena berbagai faktor sosial dan ekonomi. Gitu ya. Menarik nih. Ada yang mau tertarik pergi ke Cina? Iya, boleh. Nabung dari sekarang. Pergi ke Cina gitu ya. Kuasai. Wow. Ngeri ya. Nah, meskipun pemerintah berupaya mendorong pasangan untuk memiliki lebih banyak anak, populasi di Cina ini diperkirakan akan terus menyusut. Sehingga menciptakan tantangan kebijakan jangka panjang karena negara tersebut bergulat dengan menyusutnya jumlah tenaga kerja dan masyarakat yang menua dengan cepat. Wow, kalau kita kayaknya kemarin-kemarin lagi rame tentang bonus demografi ya. Anak muda akan semakin banyak sementara orang-orang yang lansia juga banyak. Wah, di sana ini nampaknya ya mungkinkah ini terjadi di Indonesia juga? I don't know. Siapa tahu ya. Tapi pada tahun 2024 yang lalu ya, Cina ini mencatat sedikit kenaikan angka kelahiran untuk pertama kalinya sejak tahun 2017 lalu. Jumlah kelahiran ini pada tahun 2017 mencapai 9,54 juta.
naik dari 9,02 juta pada tahun sebelumnya. Nah, para ahli mengaitkan peningkatan tersebut dengan fakta bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun naga. Wow, kenapa? Kenapa dengan tahun naga? Nah, karena pada tahun naga ada keyakinan di masyarakat Cina secara tradisi ya, ini diyakini tahun naga ini penuh dengan keberuntungan dalam zodiak Cina. Makanya banyak orang tua menunggu untuk hamil dengan harapan melahirkan bayi bersio naga. Oh, begitu. Iya, 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 iya. Namun ada nih, para ahli demografi memperkirakan bahwa angka kelahiran Cina ini kemungkinan akan kembali mengalami tren penurunan justru pada tahun 2025. Jadi show ini masih cukup ini ya, cukup diugemi kalau dalam bahasa Jawa, artinya masih dipelihara betul tradisi itu. Gimana ya? Aduh, duh, 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 nggak kebayang deh. Minat ke Cina? Kalau iya, sana langsung aja. Ya siapa tahu bisa nyanyi-nyanyi sambil nyanyi-nyanyi ke Cina. Iya, kalau di Cina ada ya nggak? Ada nggak ya lagu misalkan kasidah gitu, kayak yang dinyanyiin sama Al Ghazali sama Celia, kasidah cinta. Hai.